Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengar ke dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Dulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Baik dulur, masih di program 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masuk di sesi terakhir di studio pagi, yaitu obrolan komunitas. Wow, alhamdulillah di pagi hari ini, di hari yang cerah ini, sudah kedatangan tamu-tamu spesial yang sangat cantik jelita. Wah, ada dari Putra Putri Nusantara Sumsel 2026. Ada siapa bagi diri cara saya kenal apa? Kenal dewek? Perkenalkan silakan dari Rasel dulu mungkin. Perkenalkan, saya Putri Catwalk 2026. Oke, selanjutnya Gisel. Perkenalkan, nama saya Gisel Anur Auria. Gisel saat ini menjabat sebagai Putri Sosial Nusantara Sumatera Selatan 2026. Oke, jadi dulur yang hadir di Rewangi Cek Rasel ini adalah Rachel ya. Kalau panggil Cek Rachel boleh? Boleh. Cek Gisel? Ya. Boleh. Oke. Kalau Cek di perempat ini kita ada panggilan kedaerahan. Kalau kita ini panggil Cek, itu deh. Jadi Cek Rasel boleh manggil Cek Rasel sama Cek Gisel ya. Boleh. Oke. Dulu Sabudoyo, beliau ini adalah Putra Putri Nusantara. Kalau Cek Rasel Best Catwalk Putri Nusantara Sumatera Selatan 2026. Kalau Cek Gisel ini Putri Sosial Nusantara Sumatera Selatan 2026. Benar Cek ya? Benar. Oke, siap. Dulu Sabudoyo, tema kita di hari ini anak muda dan misi melestarikan budaya Nusantara. Kayak kita bincang-bincang sama Cek Rasel sama Cek Gisel. Di season 2 kalau dulur Sabudoyo yang pengen nanya tentang mereka berdua nih boleh kayak kita buka line telepon di 0711 301 656. Tapi KGE di season kedua dah Sekarang ini hari kita nak kenal-kenalan dulu sama Cek Rasel sama Cek Gisel. Wow. Cek Rasel, Cek Gisel selamat datang dulu di RRI 4. Terima kasih telah memenuhi undangan Cek Rasel teh. Oke. Kalau Cek Gisel kesehariannya masih sekolah kah atau cak mana? Kalau Gisel dewek masih sekolah, Kak. Gisel. Iya. Di mana? Gisel sekolah di SMK Negeri 6. SMK Negeri. Oh, di Lembang itu? Iya. Oh, jurusan apa? Gisel ambil jurusan desain produksi busana. Wih, berarti ada hubungan dengan jahit berarti deh. Apa cak mana? Ada. Iya, desainer. Desainer, wih. Dekat desainer Kalau Ci Rachel, kan Cak Rachel? Kalau Rachel sekarang bersekolah di SMK Negeri 6 Palembang. Sering juga ikut kegiatan les modeling sama les bahasa Inggris. Wih, jadi sama-sama SMK 6? Iya, beda Wih. jurusan. Kemarin saling ngajak-ajakan apa cak mana kemarin ikut PPN? Ikut PPN awalnya Gisel yang ngajak. Oh Gisel, yo jangan dijelaskan dulu kaget cerita tahu ke Oke. Baik dulu Sabudoyo. Ternyata mereka nih masih muda belianian deh Cek Gisel, Cek Rasel. Wow. Kalau dengan tamu-tamu Cek ini Cek Rasel aja seger loh. Oke, Cek Gisel. Kalau boleh tahu kita flashback lagi Cek Gisel ya. Kalau kemarin itu Cek Gisel dapat info tentang PPN ini dari mana Cek Gisel? Gisel awalnya dari IG. Gisel nyari-nyari pageant apa lah yang nak diikuti. Tahu-taunya ada muncullah feed IG ini agensi Gisel nih yang PPN ini. Gisel tertarik lah melo jadinya. Nggak nyangka misalnya bisa lulus. Oke. Kalau si Rachel gimana Rachel? Awalnya tuh Gisel kontak Rachel, kan sebelumnya ikut Putri Anak juga. Kontak, ini ada pageant lain nih, mau ikut juga nggak?
Coba-coba juga ternyata finalis. Gisel ngajak Iya. Oh iya. Tapi satu jurusan apa dengan itu? Beda. Beda. Oh, tapi berteman. Iya. Atau mungkin satu SMP dulunya? Iya, satu Iya, satu SMP. SMP, Wih, kan satu kelas. Pacar itu baik. Kira sini dukun ada kamu. Jadi satu SMP dulunya. SMP di mana dulu kemarin? SMP 21 di Mata Merah, Kak. Wih, Mata Merah Wah, jauh juga Rumahnya di mana kalau itu Gisel? Mata Merah. Mata Merah. Oh, jadi Iya. lumayan jauh di sana. Iya. Pakai papa ngantarin apa? Dengan kakak juga sekolah di SMK 6. Oh, cak itu jadi barengan Iya. Kalau Rasel balik kemana Rasel? Mata Merah juga. Nah. Oh, jauh nih kamu nih. Sekolahnya Iyalah ada masih Palembang ini lah ada Mengejar ilmu. Mengejar ilmu ada Oke. Kalau Cak Rasel boleh tahu dah kita flashback lagi dah Seperti apa sih proses seleksi PPN kemarin? Panjang sih, Kak. Boleh. Siapa dulu? Gisel apa Rasel dulu? Bebas. Bebas. Rachel dulu. Oh, Rasel dulu boleh silakan. Pertama-tama tuh kami ikut seleksi dari foto. Kami kan ngirim foto kayak gitu dari studio gitu. Diseleksi lagi, terus baru proses wawancara sama Apa Sel? Semifinalis. Finalis. Terus kami finalis lah. jadi itu diterima jadi finalis ya. Ikutin kegiatan karantina sama GF. GF. Oke. Final. Oke, lanjut. Kalau Gisel, kira kemarin itu setelah termasuk salah satu finalis dan mengikuti seleksi itu karantina Nah, tantangan yang terbesar menurut Gisel apa kemarin Sel? Kalau menurut Gisel itu pas wawancara, pas deep interview. Itu kalau tidak salah H-2 grand final atau ada H-1 grand final. Itu tuh kan kita kayak kayak interview di depan kakak-kakaknya langsung. Ada Bang Ade, Dedi, ada Kak Satria sama Kak Natasha kalau tidak salah dulu tuh. Jadi itu tuh ditanya kalian sanggup apa tidak ke nasional. Nah disitulah Gisel tuh deg-degan, bingung nak ikut apa tidak. Kak Natasha yang putri itu yang nasional Iya. Oh iya. Kalau Rasel gimana Rasel? Tantangan besar untuk Rasel? Tantangan terbesar bagi Rasel tuh menjadi konsisten. Pas wawancara itu kan pastinya ditanya-tanya gimana sih minatnya, terus gimana sih cara proses kamu biar bisa sampai di titik ini. Itu kan harus konsisten tuh susah bagi Rasel tuh. Iya. Oke, siap. Jadi beda-beda sih kalau si Gisel di wawancara Iya. Oke. Nah, sekarang kalau tadi tantangan itu apa namanya momen-momen yang paling berkesan pasti biasanya kan di karantina biasanya Iya. mungkin bisa diceritakan kalau Gisel cuman Gisel Kalau Gisel momen yang paling berkesan itu ada di pas acara tuker kado. tukar kado Iya. Itu iya sedih, banyak yang nangis. Itu biasanya kan, itu yang di terakhir itu iya di H-1 grand final itu tuh pas nak balik karantina tuker kado kami nih duduk melingkar. Di Terus, situ Kak? kami cerita-cerita momen-momen apa yang bikin bahagia di PPN. di tukeran kado jadi Iya. kalau Rasel gimana Rasel? Sama, terus juga Kak Wisnu kan sempat ngasih saran-saran gitu ya sampai nangisnya tuh berseduh-seduh jadi ikut nangis juga. Awal perpisahan. Oke, pasti di antara kalian kan masih bergabung enggak di momen itu apa dipisah-pisah? Karena kan mereka kalian berdua kan sama satu sekolah lah biasa, namanya iya. berkawan apalagi sahabat SMP pula lah biasa. Kemarin ada kawan yang akrab mungkin Gisel ada enggak kawan kemarin? Yang akrab nian ada Siapa? Kak Nindi sama Kak Amel. Ini dari mana? Kak Nindi PPN juga, dia runner up 5. Kemarin dia kesini. Dari daerah mana? Palembang. Palembang. Sekolah lagi? Kak Amel dari Palembang, Palembang juga. Wah, Iya. Palembang galau Kalau Rasel gimana? Ada Ada Siapa? namanya Kak Zara. Kak Zara. Kuliah di IGM Oh ya, yang nasional kemarin. Oh iya, terus ada lagi? Ada lagi sama Kak Mutia namanya. Dari Kuliah di ini IGM juga. Dia perwakilan dari mana kemarin?
Perwakilan dari sama satu pageant juga. Bukan dari Palembang juga? Iya, satu. Oh, sama-sama Palembang ya. Oh, kalau daerah itu lain ada nggak Gisel yang kawannya misal dari Pali ke, dari Oki ke, ada nggak kawan kemarin? Ada. Siapa? Kalian dari Pali itu Kak Gita, Kak Gita. sama Kak Lia. Kak Lia itu kalau tidak salah dia dari mana ya? Dari ini Prabu Muli. Iya, Prabu Muli. Itu yang lumayan dekat dengan Gisel ya. Iya. Kalau Rasel ada lagi Gisel, yang di luar kota Sel, yang selain Palembang ada yang dekat Kak Rosi dari dari Okus. Okus. Oku Selatan. Wih, Oku Selatan. Cuma sih kok itulah yang dekat. Ada lagi? Nacio. Nasi siapa? Dari mana tuh? Dari ini Nacio dari Oki. Oki. Oki kayak Juga, Agung ya. iya. Wah, dekat sini. Kagak ajak kawan-kawannya Pak Yo kayak iya. Karena sudah. Boleh. Iya. Tapi agak saru dikit kalau dua daerah tuh ya. Tapi kalau beda lagi main ke Palembang deh pacak bergabung di sini deh Oke. Kemudian kalau tadi momen yang paling itu menyenang ke kado segala macamnya. Nah, sekarang pelajaran. Kita pasti dapat pelajaran penting deh gitu dari ada pageant ini. Kalau itu Rasel dulu ya. Kalau Rasel apa Rasel pelajaran yang paling berharga menurut Rasel didapatkan dari pageant kemarin itu? Pelajaran berharga tuh bagi Rachel tuh kayak mungkin disiplin kah? Kan itu kan dituntut untuk disiplin ya. Iya. Ada lagi mungkin yang lain? bangun pagi sih susahnya. Kan setiap karantina tuh bangun jam 5 subuh, pulangnya maghrib juga sampai kadang jam 9. Terus ngapalin materi-materinya, belajar jalannya, terus belajar untuk pas grand final biar penampilan maksimal. Oke. Tapi kan rasanya kan sudah biasa kan bangun pagi untuk sekolah kan? Iya, tapi agak sedikit shock mungkin. Oh, gitu ya. Oke, disiplin waktunya mungkin agak susah ya pelajarannya ya. Oke, kalau Gisel gimana Gisel? Kalau Gisel sekarang pelajaran yang Gisel ambil dari PPN tuh Gisel lebih percaya diri. Confident ya. Gisel dulu kan Gisel susah nih ya nak fashion, nak makeup. Jadi Gisel masuk PPN nih Gisel lah berubah galo itu lah bisa galo dengan disiplin juga. Jadi kayak waktu Gisel tuh terbayar lah itu Nggak sia-sia. Iya. Kan Rachel itu ya catwalk ya. Iya. Mungkin ada pengalaman atau apa ya yang berharga sekali mungkin dari pengalaman itu catwalk itu mungkin ada ilmu yang tambahan dari itu pageant kemarin. Ilmu tambahannya cara muternya sih dari Kak Wisnu. Kak Wisnu ngajarin tuh pelan-pelan terus sampai kita tuh ngerti banget gitu. Walaupun sedikit agak marah-marahnya. Kak Wisnu marah-marah ya? Iya. Tidak kau bawa jarum kempes ke dia tuh. Ada Gisel, ada tambah lagi Gisel mungkin pelajaran yang sangat berharga di kemarin? Yang berharga ya. Gisel kan ini kan dapat gelar Putri Sosial. Yang pasti Gisel nih dapat pelajaran yang harus benar-benar ngerapiin sosial media Gisel itu. Jadi kayak tidak boleh ada yang alay-alay dikit, tidak boleh ada yang jamet-jamet dikit. Jadi harus pure kayak bagus lah itu. Oke. Aku lanjut dari omongan Gisel tadi. Gisel, tentu perasaan Gisel telah menyandang belum nanti kayak gitu loh. Setelah dinobatkan pada saat GM Grand Final. Setelah dinobatkan Gisel bla 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 jadi juara ini. Cuman perasaan Gisel? Gisel kaget. Awalnya kan Gisel kan masuk top 15. Gisel tuh lah mikir, ini caknya lah dipanggil galau sisa Gisel dewean. Tahu-taunya pas diumumin top 15 Gisel kaget. Gisel maju lah sudah. Terus pengumuman top 9. Di situ kayak Gisel, ya sudahlah Gisel nih tidak terlalu pintar-pintar nian menak masuk top 9. Jadi iya benar-benar tidak masuk top 9. Oke, siap. Kalau Rachel gimana Rachel? Perasaannya waktu saat Pak dipanggil itu dari pemenang? Shock kayak Shock, gitu ya? kan bisa sampai di titik ini Itu kan ya? nggak semua orang bisa gitu kan. Apalagi ada tahap seleksinya dari 100-an orang lebih cuma diambil 49 sampai 50. Wih.
benar-benar banyak yang seleksi ya. Oke. Gisel, aku Cik Rasid ngambil apa? Tertarik dengan omongan Gisel tadi. Setelah menyandang gelar itu Gisel ya, otomatis kan ada beban Gisel. Benar tak? Iya, Pak Haji Gisel tadi harus nak ngerapi segala macam ini. Apalagi bidang sosial ya. Enggak boleh alih segala macam. Nah, mungkin ada trik-trik khusus Gisel setelah menyandang ini harus ngapain Gisel? Mungkin ada rencana apa Gisel? Gisel ada rencananya nak ngebagi waktu, Cek. Gisel ini kan yang pasti pagi sekolah. Nah, sekolah tuh kan rumah Gisel jauh, otomatis jam 5:30 tuh sudah harus OTW. Jadi mau tidak mau harus bangun pagi. Terus juga balik sekolah Gisel melok-melok ekskul. Jadi kayak susah nak bagi waktu, apalagi harusnya hari ini nih Gisel jadi panitia di Hari Anak Nasional di Kampung Literasi. Tapi Gisel nih melok RRI ini. Wih, terima kasih banyak ya Gisel. Tapi masih sempat kagetnya. Setelah balik sini? Balik ini Gisel sekolah. Oh, sekolah. Wih. Iya, ngelanjutin sekolah dulu. Subhanallah, tabarakallah. Oke, Rachel, Rachel terus ke dari omongan dari Gisel tadi ya. Selain membagi waktu ya, bagi waktu karena kalian ini formalnya kan masih anak-anak sekolah ada otomatis agak cak mano yang pasti ngenting sekolah dulu baru dari kegiatan di luar sekolah seperti pageant ini kira-kira cara Rachel membagi waktu cak mano kira-kira Membagi waktunya pertama-tama tuh lihat agendanya jadwal waktunya, terus mikirin nih gimana sih, atau setengah hari dulu, atau yang inti tuh nanti dulu ngajarin yang lebih penting gitu. Tapi prioritas utama masih sekolah. Tetap sekolah, baru kayak yang lain-lainnya sampingnya. Oke, siap. Kalau itu Rachel, kalau rencana-rencana yang Cak Gisel tadi ada Rachel sih lebih ngembangin untuk les sama eskul juga. Banyak sih eskul, ngikut 5 eskul, jadi harus pinter-pinter bagi waktunya. Oke. Terus sekarang ini kan namanya dunia medsos di digital kan berkembang sangat pesat sekali Menurut kalian diuntungkan tidak dengan kemajuan digital semakin hari? Iya. Oke. Ada cerita mungkin? Kalau Gisel dewe yang nguntungi Gisel tuh di sosmed Gisel dewe Kak, karena apa ya, wong-wong tuh ngeliat sosmed Gisel nih malahan sekarang nih punya anak didik Kak, ngajari catwalk Gisel sekarang malah. Wih, di mana tuh? Itu Gisel yang datang ke rumah dia untuk ngajari catwalk itu Kak. Wih, keren. Jadi kayak dari sosmed tuh Gisel sudah bisa ngasih duit dewe. Alhamdulillah. Di luar tapi Gisel bukan di sekolahan Gisel ya? Enggak, kalau di sekolah. Tidak diakomodir mungkin Gisel misalnya dari sekolah. Dia sekolah mana? Itu anak didik Gisel rata-rata dari SMP. Mungkin bisa dikondisikan Gisel misalnya di sekolahan itu Gisel. Cak mana kalau di sekolah B biar lagi nak matrik pula jadi. Agak banyak itu deh penghasilnya, benar tak Rachel? Benar. Iya, kan lebih tidak terlalu sakit mereka misalnya sombong cek berapa itu jadi kita ngambil sekaligus itu nah. Kalau di sekolah ada sih Kak ajakan. Sekolah mana ya, SMK lupa pula Gisel SMK-nya, tapi ada di SMK itu ya, di SMK Karya Andalas kalau tidak salah. Ya itu tuh kayak mereka tuh kan ada bujang gadis. Nah bujang gadisnya tuh minta Gisel untuk ngelatih catwalk mereka pas karantina, tapi belum tahu waktunya kapan. Memang ada plus minus sih Gisel. Kalau di sekolah kadang-kadang agak kurang fokus karena banyak kan anak murid biasanya kalau di rumah memang lebih fokus. Di sisi itunya ya loyaltinya agak beda juga. Rachel, kalau Rachel gimana Rachel? Rachel kan catwalk ya? Iya. Ada enggak bukan pengalaman sih, keberuntungan dari setelah menang pageant ini kan jadi dikenal orang kan. Terus dapat apa namanya sih job kayak gitu. Kalau Rachel gimana? Untuk job itu Rachel sekarang ngambil job photoshoot.
bukan jalan, tapi kayak photoshoot gitu. Bisa jelasin? Di lingkungan, bukan di lingkungan sekolah juga, tapi lingkungan kayak kita tuh ngepost photoshoot gitu, jadi di Instagram tuh kan jadi banyak yang lihat gitu kan. Terus di photoshootnya tuh di lokasi mana, di ininya gitu. Ada lagi? Udah. Oke. Oke. Kita kalau ngomong Nusantara, pasti kalau di otak itu kan adat budaya dan juga pariwisata kan, benar gak sih? Benar. Benar. Nah, bagi kalian kan otomatis dengan gelar yang kalian senang itu kan embel-embelnya kan putra putri Nusantara Sumsel. Otomatis wong pengennya kalian itu sebagai duta itu memperkenalkan adat budaya yang ada di Sumsel, pariwisata di Sumsel dan bla 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 cak itu ya. Kalau pandang cak rase padahal kan kalian itu punya kategori masing-masing cak Gisel sosial kalau si Rachel catwalk kayak gitu ya. Sebenarnya tidak bukan tidak penting sih, bukan fokus ke sanunian baratnya kan, tapi wongnya maunya cak itu kalian ada itu ada apa namanya, ada kepengen misalkan nak nonjolkan budaya apa di Sumsel atau pariwisata yang mana yang pengen kalian perkenalkan, ada di otak-otak kalian? Kalau Gisel dewe ada Kak, itu di Bedegung, woyo Tanjung ini Iya, tapi Giselnya mikir jauh nih nak kesana, Gisel juga dengan siapa, orang tua juga kan sibuk begawe, jadi Giselnya bingung nak cak mano kesanonya. Gisel orang asli mana? Gisel asli Palembang. Oh iya. Mungkin ketika ketika Gisel main ke sana mungkin yang pasti ada lah di benak di Gisel Bedegung sudah dicatat Jadi insyaallah kapan-kapan kalau ada waktu, kalau ada rezeki dan main ke sana kayak di push gitu tentang itu. Ada lagi selain Bedegung? Selain pariwisata, ada budaya juga ada Kalau adat budaya belum ada sih, belum Kak, ada. belum kepikiran sampai Masih sekarang. fokus ke di pariwisata, objek wisata Iya, Selain Bedegung ada lagi? sudah sih. Masih baru saya sikap pada Iya. Oke, daerah mau Tanjung ini Kalau Rachel gimana Rachel? Rachel sih pengennya ke luar Sumatera Selatan, pengennya tuh ngembangin yang di Palembang nih, misal ke Bali gitu kan, fashion show gitu, make baju adat gitu. Oh gitu, ngadain event kayak gitu ya. Oh cak itu. Oh. Jadi pengen memberitahu daerah luar, tapi ngadain event eventnya kalau pacak di luar juga. Iya. Oh cak itu boleh ya. Misinya spektakuler sebenarnya kaget lah ada kalau sananya masalah kalau sekarang masa sekolah agak susah gitu. Tapi cita-cita yang besar itu boleh lah kaget. Kalau setuju jangan lupa cek rasit Iya. Oke. Kalau tadi menurut kalian kalau Gisel pariwisata pengen yang ditonjolkan Gisel kalau itu Rachel di budaya dengan segi pakainya Gisel pengen event-event yang menunjukkan karakter kita, bisa soket, bisa segala macam daerah kita. Oke. Untuk wilayah Sumsel ada destinasi favorit tak kalian berdua? Ada. Apa tuh kalau Gisel? Kalau Gisel dewe museum sih Kak. Museum ya. Oh, Gisel jadi tuh seneng kayak masuk museum cak itu, nah Gisel jadi banyak ilmu di dalam itu tuh. Itu kan ada kayak descriptionnya tuh di bawah fotonya, jadi kayak Gisel tahu cak itu nah. Oke. Museum apa yang sudah pernah Gisel kunjungin? Museum Bala Putra Dewa sudah. Sultan Mahmud Badarudin sama apa ya Kak? Yang di mana? Yang di dekat Ampera juga. Oh itu Sumsel ya, Museum Sumsel itu ya? Iya. Oke. Kalau Rachel gimana Rachel? Kalau Rachel sih jembatan Ampera. Kita tuh bisa ngelihat keindahan kota di atas jembatan gitu. Terus kan lampu-lampu yang memadai, walaupun banyak yang sering left sih. Kalian enggak senang dengan pemandangan pegunungan kah atau pantai-pantai kah atau cak mana? Kalau pantai Gisel senang, tapi kalau gunung belum. Tidak senang. Horor ya? Hah? Horor. Oh, cak itu Oh, beda berarti dengan cara Rasid Kalau cara saya senangnya Mendaki. bukan mendaki sih, maksudnya
pemandangan pegunungan ya itu nah kayak kayak di kita kan Pagar Alam tuh Pagar Alam terus nginep tuh di puncak Pagar Alam yang di Dempo itu kayak itu kalau bangun pagi kita jogging wis segar nian ke Rachel wih terus yang itu apa air terjun kalau di pantai di danau kalau zaman kuliah dulu hampir setiap tahun pergi ke situ ya. Karena untuk menghilangkan kepenatan ya itu nah iyo refreshing wes keren dulu Sobat Doyo lah sudah tidak terasa deh sesi pertamanya sudah selesai kayak kita lanjut lagi ke sesi kedua tapi kita dengar ke lagu dulu deh wah ada apa di sini ada Rindunian wah dengan di budak Seri Kembang ini dari Musa dulu jangan kemana-mana tetap di Perempat Palembang Suara Doyo Sumatera Selatan.
Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Baik dulur, kita balik lagi ke obrolan komunitas kita. Bersama Putra Putri Nusantara. Ada Cek Gisel, ada juga Cek Rachel ya. Oke. Cek Gisel. Kita balik lagi Cek Gisel ya. Terus Sobat Dayo, tema kita hari ini anak muda dan misi kelestarian. Misi melestarikan budaya Nusantara. Ada Cek Gisel, ada Cek Rachel di sini. Mereka dulur ya. Di ruang dengar tentunya. Cek, kalau Cek Gisel punya hobi apa? Hobi Gisel hobi traveling, Cek. Traveling, wow. Jalan-jalan. Sudah traveling kemana, Kas? Gisel kemarin traveling ke Lampung, ke Bandung, sama ke Jakarta baru. Wih, keren. Sudah jalan-jalan ke Lampung ya sama mama papanya? Iya, sama keluarga. Sama keluarga. Kalau dari sekolah enggak kasih program pergi jalan-jalan kayak gitu ya? Belum. Kalau Rachel gimana Rachel? Apa hobinya? Traveling juga, udah pernah ke Lampung, Jakarta, sama ke Pagaralam. Wih, Pagaralam. Pagaralam kemana? Ke Dempo ya? Iya. Gunung Dempo ya? Wih, keren. Oke. Ada kan biasanya udah namanya Cak model kalian ini kan punya toko-toko inspiratif daerah teratur gitu deh. Kalau kalian punya toko inspiratif enggak? Ada. Kalau Rachel siapa Rachel? Kak Balkis dari Duta Pariwisata. Kalau Gisel? Kalau Gisel terinspirasi dari Kak Ivan Gunawan. Wih, Iya. karena Gisel itu ya senang Iya, fashion, desainer. desainer kayak. Oke, siap. Jadi Gisel tuh pengen Kak Ivan, itu pengen jadi anak didiknya Kak Ivan. Wih, DM terus dia. Kalau kaget nyangkut ya Sel. Oh. Oke. Kalau tadi hobi juga ya. Kalau makanan favorit Sumatera Selatan ada dah? Ada. Kalau Rachel apa Sel? Mie celor, pempek yang di bawah jembatan Ampera itu enak. Oh, pempek tumpah itu? Iya. Oh, iya. Tapi segala pempek dah ya. Tapi yang senang pempeknya yang agak tempat-tempat rame-rame itu ya Mas Anissa. Iya. Gila. Kalau pempek pot udah kenal tadi ya pempek pot Enggak tahu ya pempek sepeda. Iya. Sepeda. Tapi sebenarnya agak mirip-mirip betul lah pempek tumpah tuh ya. Tapi sekarang jarang ada nggak sih, Cek? Banyak yang pakai motor ya? Iya, mainnya motor, bener. Ketik lagi sepeda. Ada juga sepeda Cik, tapi jarang. Jarang. Kalau mak motor tinggal ngegas bae mainnya dia daripada ngayu-ngayu dah ya. Kalau Gisel gimana Gisel? Makanan favoritnya? Gisel yang pasti pempek, tapi Gisel lebih seneng ke pempek kapal selam. Jadi lebih puas makannya. Iya. Oh, cek itu Kalau Rachel pempeknya yang mana Sel? Pempek banyak sih jenis pempek telur, pempek lenjer yang gitu-gitu aja sih, kayak yang kecil-kecil aja. Yang kecil-kecil kacak-kacak kalau itu kalau Rachel ya. Kalau yang Gisel dia yang sekali degek banget dia pasang puas Sel ya. Iya. Udah sampai milih ya. Tadi pempek kalau serem tinggal potong-potong timun deh, giling cukup. Wow. Berarti memang sih ada karakter masing-masing gitu ya. Berarti Gisel ini uangnya pengennya yang dep. Nah itu wow. Baik. Selanjutnya dulu Sobodoyo, Gisel dan Rachel, saya pengen tahu lagi ya. Wah, banyak tanya Cak Rachel ini nih. Iya. Kan sekarang ini di digital tadi digital sangat berkembang pesatnya. Yang kalian lebih tonjolkan di antara jenis-jenis medsos ini apa yang kalian pilih? IG kah, WA kah, apakah yang lain kah? IG sama WA. Kalau TikTok? TikTok aktif juga. Aktif juga. Tapi yang paling dominan yang kalian gunakan apa? Instagram. Oke. Kalau Gisel? Gisel Instagram juga. Wih, keren. Nah, terus itu menurut kalian kan main hari budak-budak ini kan banyaklah ke Koreaan, K-popnya, ke dracin-dracinnya Untuk kan agak susah sih kalau kita nak ngajak mereka mengenalkan budaya kita.
Iya, pastinya Susah. tuh rintangan Kak. Bisa cerita kan, Dek? Karena pribadi Rachel sendiri juga suka yang diracun-diracun gitu. Sama Cak Gisel. Jadi kayak kita tuh bisa juga nonton Rachel tapi jangan sampai ngelupain budaya kita sendiri gitu aja. Oke, Gisel ada tambahan? Kalau tambahan, iya sih Kak, pastinya memang susah nian itu tuh, karena kan mereka tuh kan lah cinta nih aja dengan dunia K-pop, nak diomongin cak ono bae pasti susah Kak. Tapi sebaiknya tidak ngelupa ke budaya sendiri. kita, K-pop boleh, tidak kata larangan ngenang K-pop, dan segala macam. Tapi nak kenal ke kita jangan lupa. Iyo, tanya dari mana? Memang ada tanya, tidak tahu. No, yang tahunya cuma Jembat Ampera beda Iyo. Jadi ada budaya yang ada di daerah kita Sumatera Selatan jangan dilupakan. Iyo. Tapi memang tugas kalian sih, karena kalian duta kan, duta dari PPN. Ya, jadi jangan bosan-bosan memperkenal ke budaya ada Sumatera Selatan. Ya melalui yang medsos tadi Cak Gisel, Cak Rachel juga. Ya dari apapun, sekecil apapun yang pacak kalian lakukan, yo lakukan. Jangan kita nyingok hasilnya atau dampaknya, enggak usah. Yang penting kita lakukan baik yang positif, Misalnya untuk memperkenal ke Pulau Kemarau. Ternyata ada deh tempat yang bagus daerah kita Palembang Pulau Kemarau nah. Jadi anak-anak muda tuh tahu Iya. Pernah ke Pulau Kemarau? Sudah. Alhamdulillah. Naik ketek. Nah, cak itu dari pos sudah. Jadi nggak tahu wong tidak cuma wong Sumatera Selatan wong luar kan juga tahu makanannya juga cak Gisel senangan pempek selem. Puska juga pempek selem yang pengen tidak milih pilihan selem. Cak Rachel juga cak itu makanan juga kenal ke dengan dulu kita di luar Sumatera Selatan tentunya yang kalau Sumatera Selatan kalau makanan itu insya Allah tahu kecuali tempat tadi yang Rachel pernah ke Pegalan nah itu perlu Rachel kasih tahu kawan-kawan yang lain di medsosnya jadi ada namanya Gunung Dempo, penginapannya ada segala macam bisa diceritakan. Udaranya seger. Iya kan, apa pagi hari Rachel Kalau Palembang kan buka pintu dikit titit. Nah, bener ya Rachel. Kalau di sana pas kita buka jendela tuh, anginnya. Airnya dingin. Tapi Rachel berani kemarin mandi di situ pas pagi-pagi. Agak menggigil Kak, tapi berani juga. Iya, dipaksa ke. Iya, kalau itu tidak mandi. Padahal kita tidak pasir di situ dingin subhanallah. Gisel sudah pernah sana ke Pagalam? Sudah, tapi masih kecil. Masih kecil. Masih kecil. Tapi sudah ada ingatan. Dikit sih Kak. Iya. Dikit sih Kak. Dikit Iya, oke siap. Oke. Sekarang cara saya pengen tahu kalian ini sekarang sudah jadi salah satu putra-putri Nusantara yang terpilih tidak sebagai dutanya. Mungkin ada target berikutnya apa kalau Chelsea boleh tahu? Kalau Rachel dulu boleh? Rachel tuh pengennya ke Putri Indonesia, terinspirasi dari Kak Ayu dari ngewakili Sumatera Selatan kemarin. Kak Ayu kan sempat masuk top 16. Rachel tuh kayak apalagi pas Kak Ayu posting sepeda pot-pot. Lucu banget. Oh iya. Walaupun rintangan sih besar sih Kak, modalnya juga besar, tapi Rachel pengen banget sih ke depannya. Namanya cita-cita pengen keinginan. Oke. Kalau Gisel gimana Gisel? Ada cita-cita target yang ke depannya? Kalau Gisel target Gisel nih pengen melok runway baik Kak. Gisel dak pengen lagi nak melok pigeon cak itu tapi Gisel nak melok model runway. Tapi kalau Gisel ada rezeki di umur 18 ke atas lah, Gisel tuh pengen ikut Bujanggade Sriwijaya. Ngapa itu deh? Itu tuh kayak pigeon yang emang benar-benar dari pemerintah cak itu Kak. Jadi kayak lebih adil. Oke. Jadi itu keinginannya udah ke depannya targetnya udah Oke. Itu targetnya. Nah, kalau harapan kalian kan tuh punya harapan apa harapannya kalau Rachel? Harapan Rachel sih Yang terdekat aja dulu, yang terdekat.
yang Apa? terdekat. Apa harapannya? Kalau tadi targetnya pengennya itu kan putra apa? Putri Putri Indonesia. Indonesia. Yang kecil sih ikut lomba-lomba dulu Kak, ikut lomba-lomba kayak di BKB, kayak di mal-mal dulu gitu, ngelatih dulu kan sebelum kayak mungkin ada kesempatan di lain waktu kan bisa lebih percaya diri lagi, gitu aja. Oke, kalau Gisel gimana Gisel? Gisal sama Ca Raisal tadi Kak, Gisal ngebenerin caro jalan, Gisal tuh ngebikin wawasan Gisal dulu cek tenang, ngebeneri skill-skill Gisel, baru kaget melok ini Bujangga Daya Sriwijaya, jadi kayak Gisal tuh ya melok lomba dulu. Baik. Gitu kan harapan kita udah ya. Tapi baru harapan ada enak. Doa kita mengucap itu. Nah kira-kira seandainya kalian pernah temuin kegagalan enggak? Pernah. Nah untuk menangguling atau mengatasi kegagalan itu ada trik khusus enggak kalian? Aduh. Kalau Gisel gimana sih? Kalau Gisal kayak misalnya Gisal ngelakuin salah satu kesalahan, Gisal pasti bakal belajar dari kesalahan itu. Gisal bakal introspeksi diri Gisal dewek, Gisal bakal cari cara-cara yang benar untuk ngatasi masalah itu dewek Kak. Oke, kalau Rasel gimana Rasel? Kalau Rachel tuh mencari kesalahan dulu apa tadi yang salah. Introspeksi diri ya. Terus Rachel bakal nge-scroll tutorial gimana caranya biar bisa percaya diri, bisa ngomong di depan umum tanpa grogi gitu, tanpa nervous. Oke, yo. Jadi itu ya salah satunya deh. Oke, siap. Pedro Sebudayo, ya Gisel, Rachel, tidak terasa ya. Kebersamaan kita lah hampir habis ya. Nah, tapi mungkin kalian kan pasti tahu banyak teman-teman kalian tuh yang pengen cak kalian ini, ya. Tapi pastinya ada tanggo-tanggo yang harus dilewati, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman seusia kalian yang pengen menuruti atau apa pengen pecak kalian jejak kalian itu, mungkin ada pesan-pesan khusus? Intinya jangan malu-malu depan wong Kak. Jadi kayak percaya diri lah cak itu untuk public speaking, terus wawasan kalian tuh juga ditambah. Kayak mungkin anak-anak sekarang nih kan lebih fokus ke gadget Kak ya. Jadi kayak carilah wawasan kalian tuh di teknologi cak itu Kak. Harus pinter IT juga berarti ya. Oke. Kalau Rasel gimana Rasel? Ada pesan-pesan khusus Rasel untuk teman-teman? Teruslah belajar, terus jangan ngelihat orang tuh kayak misal si A ini lebih bagus dari aku kayaknya nggak bisa deh kayak gitu, kayak dia, terus kayak belajar minder ya. belajar aja terus gitu. Bisa terus. Ada lagi pesannya? Cukup Itu ya. Baik dulu Sabudayo. Kita cukup guys kebersamaan kita bersama Putra Putri Nusantara Sumsel 2026. Ada Cek Rachel, ada Cek Gisel. Jadi Cek Rachel mohon pamit, Cek Gisel juga, Cek Rachel juga. Kami kalau ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, Cek Rachel mohon pamit di Sriwijaya pagi ini mengakhiri kebersamaan kita karena di obrolan komunitas ini adalah sesi yang terakhir di Sriwijaya pagi. Bersama Kolo Cek Rachel di Sriwijaya pagi edisi Rabu 22 Juli 2026. Kaget lanjutnya di Sriwijaya siang ada Cek Ilham.